Walter Sparrow menjalani hidup yang sangat membosankan menjadi seorang petugas hewan. Dia sendiri mempunyai keluarga yang sangat bahagia dan sempurna, istri yang cantik bernama Agatha, dan seorang anak laki-laki yang tampan bernama Robin. Singkat cerita, suatu hari ia mendapat panggilan dari seorang engkoh-engkoh karena ada anjing yang mengganggu rumahnya. Walter pun dengan sigap melaksanakan tugasnya. Namun, sialnya tangannya malah digigit sama si anjing. Walter pun melihat sebuah kalung di leher anjing itu yang bertuliskan Ned. Walter pun lalu mengambil shotgun dan mengejar anjing itu sampailah ke kuburan yang bertuliskan Laura Tollins. Siapa ya si Laura ini cuy? Tonton sampai habis ya. Di sisi lain, Agatha menunggu Walter di sebuah toko buku dan ia pun menghadiahi sebuah buku yang berjudul The Number 23 kepada Walter. Nah, buku merah inilah yang akan memulai cerita kita cuy. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Walter. Tentu semua teman-temannya pun merayakan hari ulang tahunnya. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah larut malam. Namun, si Walter menunjukkan sifat kebapaannya yang melindungi si Robin yang lagi mengadu mulut dengan seorang perempuan. Bukannya lapor ke Pak RT, Walter sebagai orang tuanya Robin pun justru memberi nasihat kepada Robin untuk jangan terlalu jauh ya mainnya, apalagi sampai muncrat di dalam. Setelah semuanya pada tidur, Walter pun mulai membuka lembaran demi lembaran di buku merah itu cuy. Seiring berjalannya waktu, Walter pun merasa bahwa dirinya mempunyai banyak kesamaan dengan tokoh buku itu yang bernama Fingerling. Fingerling adalah seorang detektif yang melakukan banyak investigasi, khususnya kasus pembunuhan. Walaupun di cover buku itu tertulis ini hanya fiksi, namun, Walter merasa aneh kok bisa hampir semuanya mirip dengan cerita hidupnya. Ia pun cerita ke istrinya. Agatha pun hanya bisa mensupport Walter untuk terus membaca bukunya sampai habis. Yang agak berbeda, di dalam buku itu, Fingerling mempunyai seorang pacar yang bernama Fabrizia. Mereka pun sering melakukan bercocok tanam di mana aja dengan gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu cuy. Di bab berikutnya, Fingerling pun bertemu dengan seorang wanita cantik yang ingin bunuh diri. Namun dengan karisma yang dimiliki Fingerling, wanita itu malah nggak jadi bunuh diri dan menunjukkan sesuatu yang sangat mencengangkan pada Fingerling. Wanita ini selalu dihantui dan dikelilingi oleh angka 23 cuy. Ia pun memperlihatkan semua tembok di kamarnya penuh dengan coretan pembuktian bahwa angka 23 ada di mana-mana. Setelah mendengarkan ocehan wanita ini, Fingerling pun pulang. Tiba-tiba, gedebuk, wanita ini teh jatuh. Enggak jadi gantung diri, dia pun memilih untuk lompat. Saat si Fingerling lagi menginvestigasi TKP, tiba-tiba Fabrizia ini datang. Enggak make salam, dia pun langsung menyosor Fingerling untuk minta jatah. Sampai saat ini, Walter benar-benar udah ngerasa bahwa buku ini tuh relate banget dengan kehidupannya dia. Dia pun sampai kembali ke toko buku buat nanya detail penulis buku ini. Namun hasilnya nihil. Dia pun mulai menunjukkan pada Agatha dan Robin masalah angka 23 ini. Walter pun layaknya seorang dosen matematika. Ia pun membedah angka 23 memang ada di mana-mana. Agatha pun mengingatkan Walter bahwa Fingerling hanyalah tokoh fiksi. Itu tuh nggak nyata, jadi jangan dibawa serius. Namun ya si Walter melakukan pembelaan bahwa memang seakan-akan sudah ditakdirkan dari banyak aspek hidupnya berkaitan dengan angka 23 ini cuy. Ditambah lagi, si Robin si bocah ganteng ini juga ikut-ikutan membela bapaknya. Hari-hari berikutnya pun Walter semakin menyatu dengan buku ini. Dia pun sampai tidur di ruang tamu dan tangannya dipenuhi dengan coret-coretan angka-angka 23. Karena kasihan, Agatha pun meminta Walter menemui temannya yang bernama Isaac. Isaac adalah seorang dosen di sebuah kampus. Isaac menjelaskan bahwa angka 23 dalam sisi sains, bahwa di dalam sains juga ternyata banyak tersembunyi angka 23. Hal ini tentu membuat Isaac mendukung Walter untuk meneruskan baca buku ini sampai habis. Di bab selanjutnya, hubungan Fingerling pun berantem dengan Fabrizia. Fabrizia mulai muak dengan Fingerling yang mengoceh tidak jelas tentang angka 23. Hal ini diperparah setelah seniornya Fingerling
selingkuh dengan Fabrizia. Tangannya dijaga dong. Setelah mereka ngobrol-ngobrol di kafe, malamnya mereka bercocok tanam dong di semak-semak. Bangsat, kenapa di semak-semak gitu? Kenapa nggak di hotel apa di mana kek? Geli-geli dah tuh. Walter pun semakin bingung membedakan antara kehidupan nyata dan cerita di buku itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menghindari Agatha dan bermalam di sebuah hotel. Ia pun lalu memilih kamar nomor 23. Di tengah kesunyian malam, Walter pun lanjut membaca buku itu. Setelah melihat Fabrizia digeprek sama seniornya di semak-semak, Fingerling pun membunuh Fabrizia dengan membabi buta. Namun, seniornya yang malang pun malah ditangkap polisi karena banyak sidik jarinya di sekitar Fabrizia. Lembar-lembar berikutnya pun kosong. Walter pun merasa bahwa buku ini belum selesai. Di tengah kebingungannya, muncullah si anjing di awal film tadi. Karena masih dendam sama si anjing, Walter pun lalu berlari mengejar si anjing itu cuy. Anjing itu pun lagi-lagi berhenti di sebuah kuburan di awal film tadi. Ternyata si anjing itu adalah peliharaannya tukang kebun, di mana si anjing ini memang suka menjaga kuburan ini. Disinilah fakta mencengangkan terungkap. Walter merasa bahwa buku ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan dari pelaku pembunuhan. Laura Tollins memang benar-benar dibunuh oleh pacarnya yang seorang dosen. Untuk memuaskan hasratnya, Walter pun mengunjungi dosen ini ke penjara. Walter yakin bahwa si dosen inilah penulis buku laknat ini. Namun ternyata si dosen ini hanyalah korban. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang angka 23 yang selalu dibicarakan Walter. Walter pun masih berambisi mencari tahu siapa penulis buku ini. Nah, diam-diam, si Robin ini ternyata berhasil menemukan alamat penerbit dari buku ini cuy. Akhirnya, mereka pun memancing si penulis dengan mengirimkan sebuah paket. Mereka pun dengan sabar menunggu sampai seseorang mengambil paket kiriman mereka. Akhirnya, ada sesosok orang yang datang mengambil paket itu cuy. Namun, betapa kagetnya Walter. Orang itu pun langsung menyerang Walter dan menggorok lehernya sendiri. Gokil. Jadi makin runyam ya. Laki-laki ini pun sebelum meninggal sempat membisikkan ke Agatha untuk datang ke sebuah kampus. Agatha pun lalu melakukan investigasi sendirian tanpa Walker dan Robin. Agatha pun akhirnya masuk ke ruangan laki-laki itu. Di ruangan yang sangat gelap itu, Agatha menemukan sebuah kotak yang bertuliskan nama Sparrow. Lalu tiba-tiba datanglah sesosok bayangan hitam menghampiri Agatha. Di sisi lain, Walter dan Robin pun menyelidiki kata demi kata dari buku itu, hingga ia mendapatkan sebuah pesan untuk mendatangi sebuah taman yang bernama Casanova. Di sana, Walter dan Robin menggali sebuah tanah hingga menemukan sesuatu, dan ternyata itu adalah tengkorak dong. Karena nggak bawa handphone, Walter pun pergi ke telepon umum untuk menelpon polisi. Namun setelah dia kembali, tengkorak itu menghilang. Nah loh, polisi pun kesel karena merasa diprank sama si Walter. Lalu datanglah Agatha yang ditemani sama Isaac. Mereka pun akhirnya pergi pulang ke rumah. Namun pas di rumah, Agatha ini langsung ke dapur untuk mencuci tangan. Di sini Walter pun langsung tahu kalau yang memindahkan tengkorak itu adalah Agatha. Bahkan lebih jauh lagi, si Walter menganggap Agatha adalah sosok di balik buku ini cuy. Walter bahkan menodongkan pisau ke arah Agatha dan menginterogasi si Agatha. Lalu datanglah Robin yang membuat suasana semakin rumit. Karena tersudut, akhirnya Agatha pun mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan. Bahwa yang menulis buku laknat itu adalah si Walter sendiri. Isi dari kotak yang ditemukan Agatha ternyata barang-barang pribadinya Walter cuy. Kotak itu berisi lengkap, buku-buku, bahkan ada juga saksofon dan majalah-majalah masa kecilnya Walter. Gila. Walter tentu merasa sangat terguncang melihat isi kotak ini. Ia pun kabur dan berlari dari Agatha dan Robin. Walter pun lagi-lagi kembali ke kamar hotel yang ia sewa. Ia pun mendapatkan ilham untuk merobek dinding kamar itu cuy. Ternyata pas dia robek, disitulah terdapat bab terakhir dari buku ini. Disitulah tertulis pengakuan bahwa Fingerling bernama asli Walter Sparrow, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu dirinya cuy.
Buku merah itu adalah pengakuan tentang masa lalunya Walter. Fabrizia adalah mantan pacarnya Walter yang bernama asli Laura Tollins. Seperti di buku, mereka pun sangat suka bercocok tanam di mana aja dengan berbagai gaya. Namun ternyata si Laura ini lebih suka sama dosennya sendiri. Ditambah lagi si Walter ini ngeliat Laura digenjot di semak-semak sama dosennya cuy. Akhirnya, Laura pun memutuskan hubungan dengan Walter dan memberinya sebuah surat. Namun bagi Walter, surat ini mempunyai pesan tersembunyi, yaitu dia harus membunuh Laura. Ya, singkat cerita, Walter pun menusuk Laura dengan membabi buta, lalu menguburkan mayatnya di Taman Casanova. Lalu datanglah si Pak dosen yang nggak tahu apa-apa, dibungkus polisi. Nah, setelah itu, Walter pun menghabiskan waktu di kamar hotel nomor 23 ini untuk membuat sebuah buku yang isinya tuh kisah hidupnya dia sendiri. Dia ambil potongan-potongan hidupnya, lalu dijadiin sebuah buku. Merasa kurang, dia pun menulis di tembok hotel. Sampai akhirnya, dia pun lompat dari kamar hotel. Untungnya dia masih bisa hidup, namun dia amnesia. Dia pun dibimbing sama laki-laki yang menerbitkan buku merah tulisannya Walter. Singkat cerita, Walter pun sembuh dan sehat. Nah, disitulah dia bertemu dengan Agatha. Akhirnya, Walter pun sadar siapa dirinya sebenarnya. Agatha pun lalu datang dan memberikan semangat pada Walter bahwa dia mendapat pilihan kedua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia pun lagi-lagi ingin bunuh diri. Namun si Robin berhasil menyadarkan ayahnya buat jangan mati dulu. Filmnya belum selesai nih. Ya, akhirnya si Pak dosen yang gak salah apa-apa pun dibebaskan. Dan Walter mengakui kesalahannya, jadi dia harus masuk penjara. Keluarga mereka pun akhirnya kembali bahagia, dan Walter harus menebus dosanya di masa lalu. Wow, film yang luar biasa ya. Menurut gue alur cerita film ini tuh keren banget. Karena dari awal gue gak tahu dan gak nyangka kalau ternyata si Fingerling itu adalah Walter. Ditambah lagi, si Agatha istrinya sendiri ini gak tahu kalau suaminya pernah gila. Apalagi dia udah punya anak segede Robin. Ya, untungnya Walter gak nyampe menyakiti Robin dan Agatha. Peran keluarga bener-bener besar banget ya membuat Walter tetap under control. Ya, terima kasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Gua cabut dan bye-bye.